Saitama adalah karakter gag atau parodi ya. Konsep dasar keberadaan Saitama adalah dia selalu menang dengan satu pukulan, tidak peduli seberapa kuat musuhnya. Dia adalah perwujudan dari batas akhir kekuatan yang mutlak di semestanya. Jika aturan parodi ini mutlak dibawa ke dalam pertarungan, maka tidak ada karakter fiksi yang bisa menang darinya karena narasi ceritanya memang dikunci untuk selalu menang. Dan Goku adalah karakter shonen tradisional. Konsep Goku adalah melampaui batas diri melalui latihan keras. Goku bisa kalah, bahkan sering kalah sebelum akhirnya bangkit lagi menjadi lebih kuat. Oke, dan mari kita bedah lebih dalam lagi dari sudut pandang meta narasi, filosofi, penulisan, dan dekonstruksi genre yang diusung oleh Akira Toriyama dari Dragon Ball dan One Sensei dari One Punch Man. Jika kita melangkah keluar dari sekedar adu data statistik ya atau power scaling dan melihat bagaimana kedua karakter ini ditulis untuk berfungsi di dalam cerita mereka. Pertarungan ini berubah jadi sekedar adu jotos menjadi benturan dua filosofi narasi yang bertolak belakang. Struktur narasi kedua karakter ini berada pada titik ekstrim yang saling berlawanan dalam spektrum fiksi shonen. Goku adalah simbol proses. Narasi Goku dibangun di atas konsep samsara atau siklus pertumbuhan tanpa akhir. Kalimat ikonik Toriyama melalui Goku adalah selalu ada seseorang yang lebih kuat di luar sana. Goku membutuhkan dinding untuk dilompati. Jika Goku tidak bisa kalah, narasinya mati. Kegagalan, luka, dan kekalahan adalah bahan bakar utama yang menggerakkan seluruh semesta Dragon Ball. Dan berbeda dengan Saitama ya. Saitama adalah simbol post ending. Narasi Saitama justru dimulai ketika perjalanan shonen pada umumnya sudah selesai. Dia adalah karakter yang secara tidak sengaja menerobos garis finish kekuatan fiksi dan terjebak di sana ya. Jika Goku adalah pencarian tantangan, maka Saitama adalah representasi dari depresi eksistensial akibat hilangnya tantangan tersebut. Tuhan menulis Saitama bukan untuk memperlihatkan bagaimana dia menang, melainkan bagaimana dia menghadapi kehampaan hidup setelah menjadi yang terkuat, bahkan yang terlalu kuat ya. Jika keduanya bertemu secara naratif, Saitama adalah dinding mutlak yang selama ini dicari Goku. Namun bagi Saitama, Goku adalah harapan terbesar sekaligus potensial ya kekecewaan terbesar berikutnya jika ternyata Goku tetap bisa dikalahkan. Bagaimana aturan dunia mereka bekerja ketika disatukan? Ini adalah teka-teki naratif yang rumit. Logika Goku itu evolusioner. Di semesta Dragon Ball, kekuatan bersifat dinamis dan hierarkis. Jika musuh terlalu kuat, protagonis harus bertransformasi menjadi Super Saiyan, God, maupun Ultra Instinct. Pertarungan mereka memiliki tensi dramatis dan logika dunia. Saitama itu statis atau anti klimaks ya. Dunia OPM adalah dekonstruksi. Berapapun tingkat kekuatan musuh, baik itu alien, penguasa alam semesta seperti Boros contohnya, atau makhluk yang diberi kekuatan oleh God seperti Garou, ujung-ujungnya akan ditarik ke sebuah anti klimaks ya. Jadi timbul pertanyaan, jika mereka bertarung, genre mana yang akan mendominasi? Yang pertama, jika aturan Goku mendominasi, Saitama akan diposisikan sebagai petarung tangguh dengan potensi tak terbatas. Pertarungan akan berjalan epik, penuh jual beli serangan ya, dan Saitama akan dipaksa berevolusi seperti saat melawan Cosmic Garou, yang dimana grafik kekuatannya melonjak tajam karena emosi. Di sini Goku punya peluang besar karena dia adalah master bela diri sejati, sementara Saitama hanyalah petarung amatir dengan modal otot yang sangat besar. Lalu yang kedua, jika aturan Saitama mendominasi, pertarungan akan kehilangan tensi dramatisnya. Sehebat apapun wujud Ultra Instinct Goku, narasi OPM akan selalu memperlakukan
Transformasi itu sebagai pajangan visual yang luar biasa sebelum akhirnya diselesaikan dengan satu pukulan yang mengabaikan seluruh logika dewa yang dimiliki oleh Goku. Dalam bab-bab belakangan di manga One Punch Man, terutama saat melawan Garou ya, One memberikan kejelasan ilmiah atau naratif mengenai kekuatan Saitama yang sebelumnya hanya dianggap sekedar lelucon. Kekuatan Saitama tumbuh tanpa batas setiap detik dan kecepatannya melonjak eksponensial ketika dia menghadapi lawan yang bisa mengimbanginya. Ini mengubah argumen Saitama bukan lagi sekedar karakter parodi yang menang karena lucu gitu. Secara naratif dia adalah wadah yang volumenya meluas secara instan untuk menampung air sebanyak apapun yang dituangkan ke dalamnya. Nah, Goku membawa air dalam volume samudra multiverse. Dia datang dengan kekuatan level dewa yang konstan dan teknik yang sangat matang. Saitama adalah wadah kosong yang tak terbatas itu ya. Begitu pertarungan dimulai, narasi Saitama akan memaksanya mengejar dan melampaui level Goku dalam hitungan detik. Nah, jadi untuk kesimpulan dari kedalaman narasi ini adalah pertarungan ini tidak akan pernah memiliki pemenang yang logis karena keduanya melayani fungsi cerita yang berbeda. Jika penulis memenangkan Goku, mereka menghancurkan esensi keberadaan Saitama sebagai simbol kejenuhan puncak kekuatan mutlak. Nah, jika penulis memenangkan Saitama, mereka mencederai filosofi Dragon Ball bahwa batas kekuatan itu selalu bisa dilampaui dengan kerja keras dan latihan. Nah, oke. Jadi secara puitis, jika kedua karakter ini benar-benar ditulis dalam cerita silang atau crossover yang memahami esensi keduanya, pertarungan mereka kemungkinan besar tidak akan berakhir dengan kematian, melainkan berakhir dengan Goku yang tersenyum puas karena menemukan lawan yang tak bisa habis, dan Saitama yang akhirnya kembali merasakan debar jantung sebuah pertarungan sejati. Dari sudut pandang filosofi penulisan ini, apakah menurutmu cukup adil jika kita menyatukan karakter yang esensinya mencari batas dengan karakter yang esensinya sudah menghancurkan batas ya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jika mengabaikan apa yang saya utarakan di atas, apakah pendapatmu akan berbeda mengenai hal ini? Jika Goku bertarung dengan Saitama, maka siapa yang akan menang?